Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bedah Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film dengan judul The Guilty. Film ini merupakan film original Netflix yang bergenre thriller yang dibintangi Jake Gyllenhaal dan disutradarai oleh Antoine Fuqua. Merupakan remake tahun 2018 dengan judul yang sama. The Guilty menceritakan tentang Joe Baylor, seorang polisi Departemen Kepolisian Los Angeles yang harus dipindah tugaskan menjadi operator telepon 911 karena tersandung kasus. Saat resah dengan menunggu keputusan pengadilan atas masalahnya, Joe tiba-tiba mendapat telepon misterius dari seseorang. Sebelum masuk ke dalam isi ceritanya, saya kembali mengingatkan bahwa ini merupakan konten berspoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton, silahkan menonton filmnya dulu agar pengalaman menonton jauh lebih baik. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Ini dia alur cerita The Guilty. Film dibuka dengan memperlihatkan kebakaran hutan di seluruh wilayah Los Angeles. Kemudian Joe bekerja seperti biasa, menerima telepon darurat. Saat tengah bosan menerima telepon dari orang iseng yang tidak penting, Joe kemudian menerima telepon dari seorang wanita bernama Emily. Wanita itu menangis dan berbicara romantis. Joe berencana menutup telepon itu karena mengira Emily iseng dan ingin main-main. Kemudian Joe mendengar bahwa ada seseorang bersama Emily. Emily berbicara romantis agar seolah berbicara pada anaknya. Seseorang bersama Emily tidak mengetahui dirinya sedang menelpon polisi. Di situ Emily mengaku diculik. Joe terus berusaha mengorek informasi tentang keberadaan Emily. Kemudian Joe menghubungkan sambungan telepon ke polisi patroli California dan melaporkan kejadian tersebut bahwa Emily naik kendaraan ke suatu tempat timur pusat kota dan meminta mengirim petugas ke sana. Sembari menunggu petugas datang, Joe menyuruh Emily untuk terus berbicara seolah kepada anaknya. Namun seseorang bersama Emily terus meminta untuk mematikan teleponnya. Kemudian Joe diberitahu Emily bahwa kendaraan yang membawa Emily bertipe pan putih. Kemudian telepon itu mati. Joe langsung memberitahu Rodriguez untuk mencari pan putih. Rodriguez mengatakan bahwa di depannya ada pan, namun tidak tahu warnanya karena tertutup asap kebakaran. Joe meminta untuk mengikuti terus pan itu. Saat pan menepi, petugas mengecek semuanya. Namun tidak ada wanita di dalamnya. Joe terkejut kemudian menanyakan warna pan mobil itu. Namun Rodriguez lagi-lagi belum mengetahui dengan jelas warna pannya karena asap kebakaran yang begitu tebal. Joe mendapatkan beberapa informasi terkait Emily, di mana ia mendapatkan nomor telepon rumah. Joe mencoba menelpon dan terdengar suara anak kecil bernama Abby yang merupakan anak Emily yang berusia 6 tahun. Abby memiliki adik yang masih bayi bernama Oliver. Abby bercerita bahwa ibu dan ayahnya pergi dari rumah begitu saja. Abby memberitahu ayahnya bernama Henry dan memiliki mobil putih besar. Joe lalu meminta nomor Henry pada Abby. Kemudian terlihat di komputer muncul informasi tentang Henry Fisher, yang dimana dalam masa percobaan kejahatan hukuman 12 tahun suspensi. Abby terus menangis memanggil ibunya. Kemudian Joe berjanji pada Abby bahwa Emily akan baik-baik saja. Kemudian Joe meminta Abby untuk menelpon dirinya ke 911 jika membutuhkan bantuan lagi. Joe memberitahu plat nomor mobil milik Henry pada petugas patroli dan mengatakan Emily bersama dengan Henry mantannya dengan membawa pisau. Joe menginginkan mengirim petugas ke rumah Abby. Namun polisi itu hanya berencana menunggu anak buahnya menemukan pan putih dan meminta Joe untuk menunggu telepon kembali dari Emily. Joe merasa kedinginan, kemudian ia berpindah tempat. Joe menelpon Sersan Bill untuk meminta bantuan mengirimkan mobil ke alamat Saint Regis apartemen 6. Joe bercerita bahwa ada penjahat yang menculik mantan istrinya, meninggalkan 2 anak di rumah ibunya. Joe meminta juga untuk mengirim petugas ke rumah Henry. Namun mereka berdua terlibat debat. Bill hanya menuruti satu permintaan Joe, yaitu mengirim petugas ke rumah Abby, namun tidak dengan rumah Henry.
yang menurut Bill itu terlalu berlebihan. Joe kemudian menelpon Jess untuk mengucapkan selamat malam kepada Paige, anaknya. Namun Paige sudah tidur. Jess tidak ingin Joe melakukan hal seperti ini terus-menerus. Joe mengatakan bahwa ia lembur dan Joe meminta Jess hadir di pengadilan nanti. Kemudian Joe menelpon Henry dengan ponselnya. Henry berbicara bahwa ia dan istrinya berpisah. Kemudian Joe menanyakan di mana mantan istri Henry. Namun Henry tidak mengetahuinya. Joe yakin Emily sedang bersama dengan Henry. Lalu Henry mengatakan bahwa Joe tidak tahu apa-apa. Joe mengetahui Henry pernah masuk penjara dan Henry bisa dipenjara lagi. Kemudian telepon itu mati. Joe kemudian menelpon Rick. Rick akan bersaksi di pengadilan. Rick merasa takut hasil sidang tidak sesuai setelah Rick didatangi FBI di rumahnya. Kemudian di situ juga Joe meminta bantuan Rick untuk pergi ke rumah Henry di Foothill. Kemudian rekan Joe menghubungkan Joe dengan Abby. Abby ketakutan, lalu Joe mengatakan bahwa yang datang itu adalah temannya bernama Tim dan Nadia. Polisi itu melihat darah di baju dan di tangan Abby dan merasa ada yang tidak beres. Kemudian Tim mengecek dan menemukan noda darah di lantai kamar dan Tim terkejut melihat Oliver. Kemudian ia langsung meminta Nadia datang untuk mengecek napas Oliver. Nadia mengira Oliver sudah tidak bernafas. Joe yang kebingungan dan masih bertanya-tanya, kemudian telepon itu mati. Manny memberitahu Joe bahwa shiftnya telah selesai. Namun Joe tetap bekerja dan tidak ingin beranjak dari komputernya. Lalu Joe menelpon Henry dan menanyakan apa yang dilakukan Henry kepada Oliver. Henry mengatakan bahwa ia melarang Abby masuk ke kamar Oliver. Kemudian Joe meminta Henry untuk menghentikan mobilnya dan memberitahu di mana posisinya. Namun Henry tidak bisa melakukan hal itu karena tidak ingin dipenjara lagi. Kemudian Joe emosi dan mengatakan bahwa Emily adalah korban bersama dengan 2 anaknya. Kemudian telepon dimatikan oleh Henry. Rick telah berada di halaman apartemen Henry, namun tidak melihat tanda-tanda orang dan lampunya padam. Kemudian Rick langsung masuk ke dalam rumah yang terlihat kosong. Rick melihat ada tumpukan surat di lantai, banyak surat tagihan dan surat tilang. Joe meminta Rick terus mengeksplor rumah itu. Joe menelpon Emily, meminta Emily menarik keras rem tangan mobilnya. Kemudian mobil itu terdengar kecelakaan ketika telepon mati. Kemudian Emily kembali menelpon dan memberitahu ia gagal tidak bisa keluar. Joe menahan sambungan telepon Emily untuk menghubungi petugas patroli dan melaporkan bahwa Emily ada di jalur lain dan berada di belakang PAN. Kemudian Joe meminta kirim unit ke San Bernardino. Emily semakin ketakutan. Joe meminta Emily mengambil sesuatu untuk membela diri. Kemudian Emily mengambil satu batu bata. Kemudian terdengar suara mobil itu berhenti. Joe meminta Emily memukul Henry dengan batu bata saat Henry membuka pintu belakang PAN, karena Joe merasa Henry pantas menerima itu. Lalu Emily tiba-tiba mengatakan bahwa Oliver tidak menangis lagi sekarang. Joe terlihat bingung. Kemudian Emily mengatakan Oliver terus menangis karena ada ular di perutnya. Joe berprasangka itu ulah Emily. Kemudian terdengar Henry mendekati Emily. Lalu Emily langsung memukul dengan batu bata dan telepon langsung mati. Rick memberitahu bahwa Henry dan Emily pergi ke pengadilan hak asuh. Henry memiliki banyak surat dari pengacara bahwa surat mereka satu-satunya dari San Bernardino adalah beberapa tagihan yang belum dibayar dari rumah sakit Penn State dan Emily pasien di sana. Joe lalu menyadari bahwa Emily adalah pasien gangguan kejiwaan yang menjalani pengobatan. Kemudian Joe menelpon Henry yang sedang berada di rumah sakit Penn. Joe menanyakan Emily, namun Henry tidak mengetahuinya. Henry bercerita bahwa ia dipukul Emily. Joe berencana mengirim ambulan untuk Henry, namun Henry menolak. Joe mempertanyakan kenapa Henry tidak menelpon pada polisi dan biarkan polisi yang mengurus Emily. Namun Henry mengatakan tidak ada yang menolongnya siapapun, termasuk dokter, pengacara, dan pekerja sosial. Pada November lalu, diskon obat Emily telah habis dan Henry tidak mampu membayar obat-obatan Emily. Henry mengatakan bahwa Emily tidak tahu apa yang dilakukannya dan mengira sedang menolong Oliver. Joe terlihat emosi dengan menghancurkan barang di sekitarnya.
Kemudian datang rekan kerja Joe mengatakan ada panggilan dari Emily. Kemudian Joe meminta untuk disambungkan. Emily menangis ketakutan karena ada darah di tangan dan di bajunya. Joe meyakinkan bahwa itu bukan darah Emily. Joe meminta rekannya untuk menghubungi saluran patroli jalan dan katakan ada wanita yang diculik di jembatan layang 210, meminta permintaannya dilakukan dengan cepat. Emily merasa bersalah terhadap Henry karena telah melukainya. Kemudian Emily mengatakan kenapa Joe menyuruh memukul Henry tadi. Lalu Joe mengakui kesalahannya. Joe bercerita bahwa ia membunuh seorang pria bernama Joseph berumur 19 tahun karena ia sangat marah dan ingin menghukumnya. Joe telah berjanji pada Abby bahwa Emily akan pulang ke rumah dan Henry mencintai Emily. Kemudian terdengar suara sirene polisi. Emily mengatakan ingin pergi bersama Oliver. Joe meminta Emily untuk menghampiri petugas, namun telepon itu langsung mati. Tak lama setelah itu, polisi patroli berhasil mendapatkan Emily yang turun dari jembatan layang. Petugas itu memberikan pujian kepada Joe. Lalu Joe pun menangis karena berhasil menyelesaikan semuanya. Kemudian Joe mendapatkan pesan dari tim Gervasi, mengabarkan bahwa Oliver berada di ruang UGD di St. Helens. Rekan kerja Joe merasa Oliver masih hidup. Setelah itu Joe pergi ke toilet. Ia terlihat kecapean, batuk dan muntah. Kemudian Joe menelpon Rick dan mengatakan sudah menemukan Emily. Lalu Joe menangis setelah ditanya kabar oleh Rick. Lalu Rick memberitahu bahwa Joe tidak akan melihat putrinya lagi selama bertahun-tahun. Joe pun sangat sedih mendengar hal itu. Kemudian ia mematikan telepon dan langsung menelpon Catherine Harbor, dan film pun selesai. Di akhir film diberitakan bahwa detektif LAPD Joe Baylor telah mengaku bersalah atas pembunuhan. Ini menandai keempat kalinya seorang perwira polisi dihukum. Menurut saya film ini terlihat monoton bagi orang-orang tertentu karena scene banyak dari suasana kantor dan hanya sedikit pengambilan scene di tempat lain. Namun dari semua hal itu sedikit tertutupi oleh berbagai ketegangan cerita dan aksi Jake Gyllenhaal yang begitu memukau. Itulah alur cerita film The Guilty. Jika kalian suka silahkan like dan share. Dan buat yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.